Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini adalah sebuah amalan ya untuk membuka yang tersumbat, yaitu sholawat ya. Anda sering ya mendengar sholawat ya. Pokoknya opo-opo disolawati ya, pasti terkabul ya. Opo-opo disolawati pasti terkabul. Kadang kita itu memaknainya hanya sepotong-sepotong. Nah, tentunya kita tidak cukup hanya membaca sholawat katakanlah 3 kali terus berhasil gitu ya. Pasti ada latar belakang sebelumnya. Ya, ada latar belakang sebelumnya yang dilakukan oleh orang pembaca sholawat tadi. Ya, sehingga berhasil. Sebenarnya kuncinya itu adalah ketika Anda membaca sholawat, walaupun katakanlah 1 kali, ketika Anda bisa mensinkronkan antara cipto rasa karso, pasti terkabul. Masalahnya untuk menuju ke sana itu butuh proses yang lama ya. Butuh proses yang katakanlah itu tidak mudah ya. Yang ibaratnya itu kondisi semacam itu samanya dengan ketika kamu tersakiti, terdalimi, terus kamu tidak bisa berkata apa-apa. Itu kondisi tajam itu. Dan kebanyakan Anda lontarkan untuk hal yang negatif. Akhirnya apa? Jadi itu geni. Akhirnya apa? Jadi sabdo tadi. Ya. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana supaya hal tersebut ya, kita maksimalkan supaya Tuhan bisa mengabulkan hajat kita ya. Supaya apa yang menjadi permintaan kita melalui zikir, sholawat atau amalan-amalan yang lain yang Anda miliki itu bisa terkabul. Nah, Anda harus memproses itu seperti layaknya ketika Anda tersakiti, terdalimi, sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak punya daya upaya apa-apa kecuali Tuhan. Kalau Anda bisa mengkondisikan kondisi seperti itu, maka saya yakin ya, doamu pasti terkabul ya. Nah, kita fokus pada sholawat fatih. Sholawat fatih ini dari tirakat At-Tijani ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhlik wa lima sabab nasril haqqi bil haqqi la syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqat qadri wa miqdaril azim. Sholawat fatih ini luar biasa ya, untuk membuka yang terkunci. Berapa kali? Semakin banyak semakin bagus ya. Misalkan teman-teman Muton Sabtu mau baca 100 kali ya, tidak apa-apa, hari ini 100 kali, besok 110, besoknya lagi tingkatkan lagi, terus dimaksimalkan. Satu sholawat, satu niat, satu laku, satu permintaan, itu syaratnya seperti itu ya. Karena ketika Anda katakanlah satu laku ada 2 permintaan atau 3 atau 10, itu nanti akan memunculkan kemerungsung di dalam dirimu. Lah itu juga jadi penghalang. Itu juga jadi penghambat Anda ini untuk bisa berhasil. Banyak toh orang itu mengamalkan amalan itu tidak berhasil. Saya sudah baca surat Al-Waqiah ya, setiap hari sudah 1 tahun tidak berhasil. Yaitu karena kemerungsung tadi. Saya sudah membaca Yasin 41 kali selama 40 hari tidak berhasil. Kenapa? Karena kemerungsung tadi ya. Maka usahakanlah supaya Anda itu tidak kemerungsung. Supaya tidak kemerungsung, permintaannya cukup 1 saja, sehingga akan menekan keserakahan kita. Nah, selanjutnya kita tingkatkan energi dari sholawat tadi. Kita baca perbanyak, kita latih perbanyak. Kenapa harus banyak? Ya, supaya Anda bisa larut di dalam membacanya tadi, supaya Anda bisa larut di dalam penjiwaannya. Harapannya di situ ya.
Kalau Anda tidak melakukan itu, yo kurang energinya, lama itu ya. Nah, itu kalau kita lihat dari sudut pandang energi. Kalau dilihat dari sudut pandang kegaibannya, ya. Ketika kita ini bisa konsisten, istiqomah dan banyak, itu akan muncul keramat kita, gitu ya. Keramat dari amalan itu akan muncul. Ya. Tahu enggak Anda keramat? Ya, keramat dari sebuah amalan itu akan muncul ketika kita itu istiqomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Dan pasti muncul. Nah, inilah yang perlu Anda lakukan. Ya. Inilah yang perlu Anda tindak lanjuti ketika Anda membaca amalan sholawat fatih. Ya. Contoh, saya contohkan. Ya. Saya niat mentirakati sholawat fatih supaya saya ini katakanlah punya pekerjaan yang tetap, ya. Atau punya usaha lah, atau Anda punya jualan bakso laris misalkan. Anda baca sholawat fatih katakanlah minimal 1000 kali dalam satu hari, itu 1000 kali, ya. Satu kali dudukan, kalau Anda ingin luar biasa, satu kali dudukan 1000. Nah, untuk pemula kan ya tidak mungkin 1000. 100 saya wis pasti munting-munting ndak garu-garuan gitu. Kaki ini wis kesel gitu. Tapi kalau Anda punya alasan yang kuat, 1000 kali enteng. Loh iya. Ya, waktu itu saya punya alasan yang kuat, 1000 kali enteng, 5000 kali enteng. Punya alasan kuat. Ya. Kalau kamu tidak punya alasan kuat, 100 kali itu berat. Nah, tinggal Anda bagi 1000 dibagi 200, habis sholat 5 waktu 200. Kita latih dulu wadah batin kita, ya, sampai 1000 kali. Caranya seperti itu, ya. Terus niatnya satu, supaya daganganmu laris misalkan. Sudah dibaca setiap hari wis, sambil dilupakan wis, ojo mikir no daganganmu laris wis. Biarkan Allah memproses energi dari sholawatmu. Anda fokus jualan. Niat ketika mau buka dagangan, mau jualan, ya, niating sun atau bikaromati sholawat fatih supaya dagangan saya laris. Anda baca sekali saja pada waktu buka jualan, ya, atau usaha, atau Anda mau melamar pekerjaan, ya. Ini kan tergantung niat itu, ya. Nah, caranya seperti itu. Dan banyak sekali ya fadilahnya, ya, sholawat fatih itu. Jadi tergantung dari apa yang Anda inginkan. Yang penting apa? Anda bisa menjalankan, ya, istiqomah kan itu, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini, ya, bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.